sekarang kita membayangkan bila benar resesi dunia ini terjadi, itu apa sih yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Gini, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terjadi atau tidak terjadi resesi itu, pemerintah harus melakukan banyak hal. Terjadi maupun tidak terjadi. Iya, tentu. Tapi apabila ancaman resesi itu sudah demikian makin nyata, makin jelas pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama, pengeluaran yang terkait dengan devisa outflow keluarnya devisa dari negara Indonesia. Misalnya bisa saja pemerintah memperketat izin bagi warga negara Indonesia yang akan berlibur ke luar negeri. Karena itu dia akan mengeluarkan uangnya ke luar negeri gitu ya? Menguras devisa, karena ketika orang Indonesia bepergian ke luar negeri harus menggunakan dolar atau hard currency lain, tidak mungkin bawa rupiah. Artinya kalau dia membawa dolar ke luar negeri, yang mengurangi cadangan dolar di Indonesia. Kalau cadangan dolar di Indonesia atau cadangan pound sterling, euro atau apa, itu akan menekan rupiah. Karena harga dolar, harga hard currency lainnya akan meningkat. Oke. Kemudian pemerintah harus lebih giat lagi mencari pasar baru tujuan ekspor produk-produk Indonesia yang bernilai tinggi, yang mengandung teknologi tinggi. Karena itu bisa mengcover berkurangnya pemasukan devisa yang sebelumnya dalam keadaan normal didapat dari pasar-pasar tradisional, pasar-pasar yang sudah menjadi tujuan ekspor produk-produk kita. Contohnya apa tuh? Apa produk yang menggunakan teknologi tinggi tadi itu? Kalau secara umum dalam konteks industri disebut permesinan. Permesinan itu yang termasuk mesin mobil, mesin motor, mesin pabrik dan sebagainya. Saya memiliki data sampai tahun 2018. Ekspor permesinan Indonesia itu masih sangat rendah, 9,5% dari total nilai ekspor Indonesia. 9,5%. Di bawah 10% ya? Di bawah 10%. Padahal negara-negara ASEAN tetangga kita, ekspor permesinannya itu sudah berkisar antara 35 sampai 55% dari nilai total ekspor mereka. Mereka udah 30%, kita masih 35 10%. sampai kita rata-ratakan 40%. 40%. Kita masih 9,5%. Artinya Indonesia ini belum menjadi produsen barang-barang bernilai tambah tinggi. Makanya sejak dalam beberapa tahun terakhir Presiden menghentikan atau melarang ekspor mineral dalam bentuk barang raw material, uranium, nikel, timah dan Ya. seterusnya. Artinya ya selama ini bahan galian mineral itu diekspor dalam bentuk komoditas, dalam bentuk bahan mentah. Pun batu bara. Ya. Secara bertahap nanti akan ditingkatkan presentasinya dalam bentuk batu bara cair. Ya, tadi kan Yus bilang mencari pasar baru. Ya. Nah, ketika kondisi negara-negara atau secara global yang mengalami peluang atau kemungkinan atau berjaga-jaga menghadapi resesi, logikanya kan mereka menjadi tidak terlalu terbuka dong menerima ekspor dari Indonesia yang tadi wah kita berusaha, otomatis mereka cenderung menahan diri gitu kan. Nah itu jadi kayaknya agak sulit ya gitu. Gini,
Mas Rama bisa bandingkan harga iPhone 13 dengan apa? Oppo atau Vivo. Ya, oke. Ya, Berapa itu? Perbedaan harganya jauh sekali kan? Puluhan juta, yang satu di bawah 100 juta. Nah, gitu maksud misalnya. saya itu loh. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Fungsi standar apa kelebihannya? Jarang digunakan. Kelebihan iPhone 13 dengan katakanlah Vivo yang harganya 2 juta. Potretnya sama. Teleponnya sama. Semuanya sama. Oke. Nah, maksud saya gitu loh. Banyak negara-negara yang selama ini mengkonsumsi produk-produk dari negara maju dengan harga mahal, kita bisa masuk untuk barang yang sama dengan kualitas tidak jauh beda Dengan harga lebih murah. dengan harga lebih murah walaupun tidak branded gitu loh. Artinya akan terbentuk kesadaran baru di negara-negara tertentu bahwa produk-produk Indonesia itu secara fungsional nggak ada bedanya dengan produk-produk negara hebat yang harganya berkali-kali lipat gitu. Itu mirip ini ya, mobil-mobil Cina yang mulai masuk 2017. Nah, tadinya orang anggap bahwa orang hanya ngomong mobil Jepang, Eropa, kemudian Hyundai. Iya. Nah, Kurang lebih begitulah. Itu berbagai macam, Mas. Berbagai macam. Mesin-mesin kita ini secara fungsional ya bisa, kenapa tidak? Dan harga bisa lebih murah. Jauh lebih murah. Tapi kalau dari banyak kita ngomong bahwa di para buruh gitu ya, para buruh kan selalu kepingin naik gaji dan dalam konteks biaya produksi ya, kira cenderung di Indonesia itu dianggap lebih mahal, makanya seringkali terjadi orang menarik investasinya di Indonesia pindah ke Vietnam dan seterusnya. Nah itu gimana kita bisa membuat produk yang harganya lebih murah? Gini, betul bahwa apabila kita dibandingkan dengan negara tetangga tertentu, mereka memiliki kelebihan komparatif. Misalnya di Vietnam itu tidak ada demo, harga buruhnya lebih murah. Ya. Kemudian jarak antara Vietnam dengan negara tujuan ekspor, Jepang, Cina, Amerika Serikat itu lebih dekat. Biaya transportasinya lebih murah. Kemudian kalau nggak salah biaya listriknya juga lebih murah. Nah, cuman Vietnam tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, ya terutama mineral. Vietnam tidak memiliki batu bara, tidak memiliki minyak. Kita punya semua itu, gitu loh. Artinya kita bisa lebih menjamin sustainability, keberlanjutan pasok bahan bakar. Kita bisa lebih menjamin kesinambungan bahan baku dan seterusnya. Nah, yang juga harus diupayakan oleh pemerintah adalah pariwisata. Pariwisata itu sangat efektif mengatasi persoalan ekonomi. Kenapa? Karena pelaku industri pariwisata adalah masyarakat. Selain pelaku intinya, pemilik restoran, hotel, tempat wisata, juga masyarakat, karena mereka hotel segala macam itu kan dipasok oleh masyarakat. Kain, cenderamata dan seterusnya itu oleh masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah membangun infrastruktur pariwisata yang dan peraturan-peraturan yang lebih longgar gitu, yang lebih memudahkan bagi wisatawan asing terutama untuk berwisata di Indonesia. Indonesia memiliki daya saing yang sangat besar apabila dikelola dengan benar. Apa yang harus dilakukan? Pertama, keamanan dari tindak kekerasan kriminal. Ini bagi wisatawan asing gitu kan ya? Juga wisatawan kita juga. Keamanan dari kecelakaan, keamanan dari penyakit, keamanan dari buruknya infrastruktur. Kemudian
harus ada kepastian hukum. Jadi kalau misalnya ada dispute atau apapun gitu, mereka sudah memiliki sudah tidak ragu karena akan mendapatkan perlakuan yang fair, yang adil dari pemerintah Indonesia. Tidak ada penipuan, tidak ada macam-macam lah kayak gitu. Baik. Jadi kan tadi berkaitan dengan bila terjadi resesi dunia, bagaimana itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau yang dilakukan, apa yang mesti kita sebagai masyarakat? Apa yang mesti kita lakukan? Kurang lebih sama. Pertama ya, masyarakat kita yang memiliki likuiditas tinggi, coba dalam beberapa waktu ke depan, apabila ingin berwisata, tidak perlulah ke luar negeri. Oke. Apabila ingin berobat, tidak perlulah ke luar negeri. Apabila belanja, tidak perlu membeli barang impor. Mendingan kita belanja produk Indonesia, kecuali memang belum ada produk substitusinya. Nah, itu yang berkaitan dengan devisa. Artinya bagaimana kita menghemat devisa supaya tidak lari ke luar negeri. Jadi diminimize. Betul. Tapi kan sempat atau kita sebelah di pulau, orang mau masuk ke Pulau Komodo itu sekarang harganya masuknya bisa mahal gitu kan. Nah itu artinya kan itu kan minat masyarakat jadi tertunda kan. Itu makanya diperlukan satu lagi, berarti ada diperlukan koordinasi yang seragam, yang satu tujuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena begini loh, benar itu saya merasakan sendiri gitu. Banyak sekali di Indonesia tempat-tempat wisata yang menerapkan diskriminasi harga. Misalnya yang saya tahu itu ke puncak ke Kawah Tangkuban Perahu di Bandung, untuk masyarakat kita katakanlah 30.000. Ya. Tapi untuk turis asing dikenakan 300.000. Alasannya nggak logis. Apa? Kenapa harus 300.000? Harusnya sama dong. Harusnya sama. Ke Borobudur pun sama, gitu loh. Iya. Kan ukuran badannya juga mereka lebih gede, tapi kan nggak sampai bikin longsor. Iya. Kurang lebih hal-hal yang seperti itu. Artinya gini loh, pemerintah pusat dan daerah harus kompak dan harus satu pemikiran bahwa gini loh, mendatangkan turis asing dalam jumlah banyak, walaupun tarif-tarif yang dikenakan kepada mereka tidak mahal, tapi kalau banyak kalinya lebih besar, lebih menguntungkan daripada mereka spendingnya banyak karena kita peras habis-habisan, tapi jumlah yang datangnya sedikit dan hanya sekali. Apabila mereka mendapatkan pengalaman buruk di satu negara dalam berwisata, yakin nggak bakalan dia datang lagi. Soal keamanan kriminalitas. Nah, bagi masyarakat apa yang harus dilakukan? Ya tadi pertama bagaimana mereduksi eksposur pengeluaran devisa dari perjalanan wisata, belanja konsumsi. Dan bagaimana memberdayakan industri-industri lokal. Artinya gini, kita harus memanfaatkan pasar domestik. Kita berkaitan dengan soal tiba-tiba BBM dinaikkan. Karena sebenarnya kita tahu kan, ancaman resesi itu sudah muncul, sudah diketahui beberapa bulan sebelumnya. Tapi pemerintah tetap saja menaikkan BBM, dan itu kan menimbulkan kepanikan lah, kepanikan masyarakat. Di samping pasti efek dominonya adalah harga barang jadi naik, terus kemudian daya beli masyarakat juga semakin berkurang. Itu apa sih alasannya? Gini Mas, masyarakat itu kan masyarakat lapis bawah ya, sama dengan masyarakat lain, harus makan, harus sekolah, harus memenuhi kebutuhan primer, bayar listrik, bayar uang sekolah, bayar kesehatan, harus kan? Nah, dalam kondisi ekonomi yang sangat berat,
yang sangat berat, yang langsung itu ketika pandemi. Yang sebelumnya ada warung di sekolahan kan nggak ada lagi kan? Ya, hilang, tutup. Ya kurang lebih, itu contohnya seperti itulah. Artinya apabila pemerintah tidak melakukan aksi konsumtif dengan membagikan BLT, dengan membagikan santunan dalam bentuk, ini berkaitan dengan menaikkan BBM ya? itu solusinya. Oh, oke. Itu kan mereka bisa ini dong, bisa makin buruk kehidupannya. Ketika tidak ada Ketika subsidi, tidak ada. ketika pendapatan mereka yang normal itu tiba-tiba hilang karena pandemi. Oke. Yang langsung yang berkaitan dengan masyarakat kan. Ya. Nah, mereka harus tetap hidup, harus dijaga. Makanya perlu subsidi. Ada BLT. dana BLT, ada dana desa, macam-macam. Ya. Nah, angkanya itu antara 175 sampai 300 miliar. Triliun apa nih? Triliun. Triliun. Ya. Nah, kemudian makin berat lagi. Kondisinya makin berat lagi sekarang. Kedengarannya seperti kejauhan karena terkait dengan peningkatan intensitas resesi karena perang di Ukraina. Tapi nyambung ke sini. Karena ancaman yang langsungnya itu adalah inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga. Ya. Sementara pendapatan mereka berkurang. Dari yang normal jualan itu kan hilang. Oke, itu harus ditutupi oleh pemerintah dengan santunan, dengan biaya aksi-aksi konsumtif lah. Ya. Seperti BLT kayak gitu. Nah, terus yang berkaitan dengan naik BBM tadi? Nah, gini. Subsidi BBM itu ya seperti yang saya bilang tadi antara 150 sampai 300 triliun per tahun. Ketika harga minyak naik karena perang, otomatis akan naik lagi. Sudah naik lagi. Makanya tahun 2022 ini yang sebelumnya sekitarnya antara 200-300 triliun. Alokasi biaya subsidi BBM apabila dipertahankan itu sampai 600 triliun. Membengkak ya? Membengkak. Nah, apabila subsidi BBM dipertahankan. Nah, coba bayangkan sama Mas Rama. Yang perlu dibantu itu yang mana? Orang miskin atau orang yang punya mobil? Gampangnya gitu deh. Ya, orang miskin. Orang miskin kan. Nah, subsidi BBM daripada duit nih, pemerintah ada duit walaupun nggak banyak. Mau ditaruh di subsidi BBM atau mau dikasihkan ke BLT, kasih ke orang miskin? Saya harus harusnya dikasihkan ke orang miskin. Mereka masih punya mobil kok. Dan di kejadiannya saya lihat tuh mobil-mobil mewah nggak malu-malu beli. Itu masalah moral, Mas. Gini gampangnya gini loh. Mas Rama punya mobil, satu mobil, ngisi seminggu 10 liter, lebih kan pasti. 20 liter lah, 20 liter seminggu, sebulan 80 liter, 100 liter. Kita bulatkan biar gampang hitungnya. 100 liter. Katakanlah harga Pertalite itu 10.000. Sebenarnya enggak, yang sekarang 10.000 juga masih disubsidi loh. Kita subsidikan 12.000 ya. Kemarin dijualnya 7.600 kan? Iya, 7.600. 7.500 kita bulatkan. Berarti ada subsidi pemerintah 4.500 per liter. Oke? 4.000. Ini harga Pertalite ya? Pertalite. Ya. Pertalite 4.500 per liter kali 100 liter. Itu satu orang. 4.500 kali 100. Untuk 450.000 per bulan. Bener kan? Iya. 450.000 kan? Setahun 4,5 juta tambah 9 juta. Tambah 900. Sekitar 5.550.000 juta. 5,5 juta. 5,5. Oke. Kita bulatkan begitu.
Oke, oke, mas ini GN-nya ya, simulasi aja, game aja. Mas Rahmat taruh uang 5.500.000 di atas meja. Kemudian Mas Rahmat jalan-jalan tuh ke UGD, rumah sakit daerah, ke perkampungan kumuh miskin, ke mana lagi, lihat kehidupan mereka seperti apa. Kemudian balik lagi ke rumah, lihat Uang itu 4.500 itu lebih pantas diterima oleh Mas Rama dari negara atau ke mereka. Ya, ya. Kalau kita punya hati, hak mereka. Karena subsidi itu pada dasarnya adalah bantuan. Subsidi itu bantuan. Masa yang dibantu yang punya mobil satu, walaupun satu loh. Tetap aja dong yang harus dibantu itu yang lemah, yang paling lemah gitu loh. Makanya pemerintah memindahkan uang yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi BBM dialihkan ke subsidi konsumsi, BLT katakanlah. Jadi pada dasarnya pemerintah itu bukan menaikkan harga BBM, mengurangi subsidi BBM sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat pemilik mobil konsumen BBM itu lebih besar dari sebelumnya, tapi tetap aja masih dapat subsidi sampai sekarang walaupun lebih kecil gitu loh. Nah, jadi gitu loh. Kalau ada ada kelompok tertentu mahasiswa atau apalah gitu menggoreng isu BBM itu sebagai suatu tindakan pemerintah yang tidak pro rakyat, di mana moralnya gitu. Apalagi mereka yang institusi berlatarkan keagamaan. Tuhan lu di mana? Tuhan lu apa sehingga lu berani menggoreng hal-hal yang sangat jelas seperti ini menjadi bahan untuk menghasut masyarakat gitu loh. Artinya kan saya bayangin gini, banyak masyarakat sebelah angkutan umum atau angkot-angkot yang milik pribadi dari masyarakat. Mereka ini kan berarti karena dia dapat subsidi gitu ya, atau kalau orang kalau pegawai yang gajinya berapa sekian juta lah, 4 juta maksudnya 4 juta setengah gitu, mereka dapat dapat subsidi dari pemerintah. Nah itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah tetap menjaga itu kan, artinya subsidinya dia bisa untuk membeli kalau angkot ya. Jadi dia bisa membeli bensin. Oh iya, karena untuk memfasilitasi transportasi masyarakat bawah. Mereka masih jalan. Iya. Ya. Artinya kan sebenarnya kalau dalam pengertian ini artinya kalau di masyarakat, kalau kita ngomong tadi pelaku sopir-sopir angkot itu kan sebenarnya nggak akan komplain dong, karena apa? Dia kan dapat subsidi yang subsidinya itu dia bisa bergunakan langsung. Terus gini loh, satu lagi mengenai subsidi ini adalah subsidi ini membuka celah, membuka peluang bagi orang jahat. Gini, berapa kali ketika ada isu pemerintah akan menaikkan harga BBM per tanggal sekian, itu sebelumnya antri orang mengisi mobilnya sepenuh-penuhnya di setiap SPBU. Tujuannya apa? Mereka ingin mendapatkan margin kan, supaya saya bisa membeli dengan harga lama, gitu kan? Kurang lebih daripada besok dengan harga baru. Kan nggak jahat itu, jahatnya di mana? Dengerin dulu. Jahatnya begini loh. Artinya apa? Subsidi itu menarik orang untuk mengambil gain, mengambil keuntungan. Oke. Nah, sama jahat gini loh. Solar itu dijual berapa mas kemarin? Berapa? 5.500. Padahal harga jual solar itu sekitar 13.000. Harga komersilnya ya? Oh, komersilnya. Ada perbedaan harga sekitar 8.000 per liter. Oke. Artinya subsidinya 8.000. 8.000. Jelek-jeleknya 7.000. Coba, bagi orang-orang tertentu yang memiliki power, memiliki kekayaan, memiliki fasilitas, apa nggak tergoda untuk jual solar di tengah laut?
diselundupkan ya, diselundupkan gitu kan. Iya, jual ke Di kapal. luar negeri kan. Bukan ke luar negeri, ke kapalnya. Kapal itu sendiri kan merupakan solar, Mas. Oh, oke. Kapal-kapal dari luar negeri itu kan. Mau luar negeri, mau dalam negeri. Mereka harusnya membeli dengan harga Oh, oke, ya. komersial 13.000 per liter, tapi mereka mendapatkannya katakanlah karena 5.500 mereka beli 8.000, masih untung 5.000 Ya, per liter. Per liter itu bisa beribu-ribu liter. Oh kan? iya, Susi Pujiastuti cerita sama saya paling gini loh, satu kapal dengan berat katakanlah 5 gross ton itu mengkonsumsi minyak, mengkonsumsi solar per hari itu sekitar 5.000 liter per hari loh, Mas. Mereka nyuri ikan di Indonesia, mendapatkan solar murah di Indonesia, artinya disubsidi oleh negara Republik Indonesia melalui bajingan-bajingan yang menjual solar di tengah laut itu. Banyak sekali celahnya, Mas. Tapi itu sudah bisa teratasi kan ya? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Nggak ada jaminan. Kalau yang menjualnya masyarakat biasa, dengan cara apa? Fasilitasnya apa? Pasti untuk menjual solar subsidi di tengah laut itu kan mereka yang punya kapal, yang menguasai kapal, yang tidak ada yang ditakutinya. Nggak ada takut-takutnya gitu maksudnya. Itu artinya kontrol, artinya Ya, maksudnya kan. mereka yang berseragam juga banyak yang terlibat gitu loh. Oh, oke. Ya. Artinya gini, kalau kita ngomong Itu sisi buruknya subsidi. oke. Ada lagi? Ya subsidi itu tidak mendidik karena Ya. harga-harga yang ada di Indonesia itu menjadi harga semu. Misalnya gini, Mas Rama produk apa gitu, kan semua produk itu ditransportasikan, ada biaya transportasinya. Biaya transportasinya sama Mas Rama ditulis berapa? 10 juta sebulan. Kan pada dasarnya tidak 10 juta, lebih dari 10 juta karena disubsidi. Oh, ada itu kan berkaitan dengan BBM ya? Nah, Oke. Artinya sebenarnya biayanya lebih. Oh, Tapi iya. kalau kita tulis kan ya sesuai dengan harga BBM Iya, kan. betul. Tarifannya. nah, begitupun sama subsidi di hal lain, subsidi pupuk, subsidi macam-macam. Artinya yang saya bilang gini ya, artinya pengertian subsidi yang tadi tidak tepat tadi semakin dikurangi itu sebenarnya justru akan menjadi apa ya, semacam apa bisa disebut obat gitu ya. Oh, iya, obat betul. yang membuat masyarakat tersadarkan gitu ya. Masyarakat kelas menengah harusnya tersadarkan dan masyarakat miskin terselamatkan. Orang miskin dalam jumlah banyak kemudian dia merampok restoran, merampok pasar. Itu bisa jadi apa? Kekacauan massal. Sosial unrest kerusuhan sosial. Oke. Sangat berbahaya. Kalau saya mendingan udah benar dialokasikan untuk mensubsidi mereka, BLT itulah apa namanya. Ya, ada BLT, ada apa Macam-macam lah. gitu ya. Nah, lebih baik untuk menyelamatkan masyarakat miskin. Sekalipun di oposisi orang oposisi mengatakan, itu kan niru-niru SBY gitu kan. Apa bedanya? Wah, SBY itu jadi presiden tahun 2004. Ya. Subsidi itu sudah ada sejak zaman Soeharto. Artinya kalau ngomong niru-niru SBY, ya SBY juga niru-niru sebelumnya gitu loh. Artinya betapa tidak tepatnya mindset itu, pemikiran seperti itu. Ya enggak lah, SBY itu mengalokasikan duit dalam jumlah banyak. Kalau ukurannya utang luar negeri, 81% dialokasikan untuk hal-hal yang konsumtif. 81%? Ya, artinya itu dibakar aja gitu kan istilahnya kalau dalam konsumtif. Untuk menaikkan elektabilitasnya. Untuk kepentingan. Ya. Kalau Anda mengeluarkan subsidi, mengeluarkan anggaran konsumtif
dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Apalagi kalau bukan politik. Ya. Apalagi misalnya mendekati pemilu gitu Iya. kan. Ya. Kalau sekarang Jokowi mengeluarkan subsidi, lah dia nggak nyalon lagi kok. Oke. Mau buat apa gitu loh? Bukan untuk menaikkan pamor politik dia. Ya. Tapi kan bisa aja dipakai oleh pelanjut Wah, itu kejauhan. Jokowi gitu. Itu kejauhan. Tapi yang jelas apabila tidak diselamatkan masyarakat lapis paling bawah ini, sangat mungkin terjadi masalah sosial, kerusuhan sosial. Tapi maksudnya gini, saya pikirnya gini, oke, BLT dan seterusnya itu diambil dari utang gitu ya, tadi kan? Mungkin nggak sih? Artinya Gini. negara uangnya semakin sedikit gitu. Ya. Nah itu artinya kan kemungkinan gitu kan menggunakan, kalau setahu saya zamannya Soeharto dulu kan pinjam utang, ujungnya untuk. Tapi tetap yang namanya utang itu kan penerimaan harus masuk APBN dulu. Dari APBN baru dialokasikan. Ya. Jadi sumbernya APBN. Iya. Gitu. Ya. Nah, maksud yang saya bilang tadi itu dalam salah satu kajian Indef kalau nggak salah bahwa utang luar negeri zaman SBY pengalokasiannya lebih banyak dialokasikan ke sektor-sektor konsumsi. Sektor konsumsi itu apa ya? Termasuk itu subsidi BLT dan seterusnya. Gitu loh. Pun kalaupun misalnya dia mengalokasikan ke sektor-sektor produktif, pengawasannya kurang bagus. Bukti. Kalau publik lebih banyak tahu tentang kasus Hambalang kan. Mangkrak. Tapi ada 34 PLTU di zaman SBY yang tidak selesai sampai SBY turun ya sampai selesai. Bahkan 11 diantaranya tidak bisa dilanjutkan karena baja-bajanya sudah termakan kalah. Artinya gitu loh, udahlah, isu politik itu silahkan bermain isu politik, jangan membodohi rakyat, jangan mengubah memanipulasi fakta, jangan memanipulasi data gitu. Rakyat ini jangan dijadikan sasaran target politik meraih suara pemilih dengan cara pertama membodohinya, menggunakan cara-cara yang tidak jujur, mengingkari fakta gitu. Bersainglah dengan Ya, itu politik udahlah. Itu termasuk yang istilahnya AHY itu kan. Jokowi tinggal potong. Ya udah lihat faktanya aja lah, kalau kita mau objektif tinggal riset aja faktanya gimana, kumpulkan datanya gitu. Kan sangat jelas kok itu nggak hilang kalau datanya, banyak saksi hidupnya. Dan mungkin datanya AHY juga benar juga kan? Betul nggak sih? Karena dia paparkan di presentasi di Timnas gitu. Saya bisa hire 5 orang untuk bikin data seperti itu, data tandingan. Faktanya aja sekarang yang fakta besar. Ya sekarang gini loh Mas. Kalau misalnya di zaman SBY peletakan batu pertama, setelah sekian tahun nggak ada progres, kemudian diteruskan sama Jokowi, apakah Jokowi tinggal gunting pita? Ya enggak lah. Kalau mau gunting pita, Jokowi itu Hambalang. Enggak, kan kurang lebih sama kan? Lagi ya. Kurang lebih sama. Lu mau ngomong jalan tol, lu ngomong PLTU, lu ngomong pelabuhan gitu, akan sama harusnya dengan Hambalang. Kan begitu. Kalau Anda merasa dari klan yang bersih, dari kelompok yang bersih, harusnya Hambalang tidak terjadi seperti itu. Harusnya 34 PLTU selesai. Ya. Kurang lebih gitu kan? Ya. Tapi kan ada indikasi ini, pertanyaan terakhir nih ya. Ada indikasi misalnya Kertajati misalnya. Kertajati ada beberapa titik atau beberapa infrastruktur yang dibangun. Ya. Itu ada kemungkinan tidak useful gitu lah ya, tidak maksimal tidak di area tidak berfungsi dengan yang kita bayangkan. Itu kan bisa juga
nanti pada suatu ketika bisa mangkrak dong. Gini loh, tahu nggak kerja itu dibangun di masa siapa? Di masa SBY. Di masa SBY tahun 2007. Saya wawancara dengan Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat waktu itu. Pada saat itu. Cuma nggak diselesaikan di zaman Jokowi. Nah, lucu kalau Kertajati yang dijadikan contoh disebutkan itu proyek zaman Jokowi, kemudian tidak useful. Nah, lebih baik gini loh, tidak useful itu Pak, kalau saya menduga ya, tidak useful sampai sekarang ya. Tapi nanti setelah Cisumdawu selesai, Cisumdawu, tol, Oke. Cileunyi, Sumedang, Dawan, Kertajati, itu akan berbeda. Karena orang Bandung, orang Jawa Barat, orang Cirebon daripada ke Soekarno-Hatta lebih baik ke situ. Coba, artinya ya kalau useful itu gini loh, bandara itu infrastruktur yang tidak sederhana. Yang tidak sederhana itu gini loh Mas, banyak infrastruktur yang bermuatan teknologi sebagai kelengkapannya. Ya. ATC, radar, penerangan di landasan, banyak sekali. Itu ada standar-standarnya yang dikeluarkan oleh ISAU. Jadi bukan hanya landasan dan bangunan terminalnya saja, banyak gitu loh. Kemudian ya akses pendukungnya. Kalau jalan tol jalan tol. Oke. Artinya sebenarnya tidak elok juga sih membanding-bandingkan antara presiden satu dengan presiden yang lain, karena memang tantangannya, kondisinya juga berbeda-beda. Tapi kalau ada hal-hal negatif yang karena mens rea, ada niat buruk dan terbukti secara hukum, di sana ada kebusukan gitu, ya akuilah, udah faktanya begitu gitu loh. Oke. Artinya Kita juga happy kok sebagai jurnalis kalau misalnya ada temuan-temuan negatif di zaman Jokowi itu, ya kita hajar juga lah sama gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong begitu artinya kan bisa kan, dalam arti menurut Yus itu kemungkinan kita akan mengalami resesi itu berapa persen? Kalau ngomongin berapa persen, itu kan kemungkinannya ya 50-50 kalau ngomongin prosentase. Ya. Tapi intensitas resesi itu segimana mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, itu harus ada riset. Artinya kondisinya masih 50-50 juga gitu. Artinya begini gitu loh, kalau ngomongin dampaknya terhadap Indonesia, resesi itu tidak sehebat resesi yang katakanlah dialami oleh Inggris, seperti resesi yang dialami oleh Jerman, oleh Italia. Karena apa? Karena ya ekonomi kita masih sebagian besar masih bertumbuh pada dalam negeri, gitu. Masih market. Artinya dalam konteks ini pemerintah harus memberdayakan terus-menerus. Iya, memanfaatkan market domestik. Walaupun gitu, berbicara masalah pertumbuhan ekonomi, kan kita punya cita-cita ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Syaratnya pertumbuhan ekonomi minimal harus konstan di atas 6%. Nah, kalau terjadi resesi, ya itu akan sangat-sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Karena untuk bisa menggeber pertumbuhan ekonomi, itu ya harus menggeber ekspor dan investasi. Sementara dunia tujuan produk ekspornya, sumber dana investasinya lagi resesi gitu. Kurang lebih begitu. Artinya Jokowi ini berusaha untuk selalu mengantisipasi kemungkinan jadi resesi menjadi lebih kecil atau bisa terhindar. Bukan hanya Jokowi, semua tim lah, semua pihak. Saya pikir ya swasta juga sama, melakukan hal yang sama. Karena mereka memiliki view yang sama, memiliki kesadaran yang sama. Saya yakin itu kok. Jadi kalaupun misalnya ada pihak-pihak yang katakanlah
menghasut. Kita kok bisa kok mengidentifikasi mana yang menghasut, mana yang memberikan penjelasan. Dengan mudah itu bisa teridentifikasi. Ya mereka ya berarti mengeksploitasi kondisi buruk ini untuk kepentingan politiknya. Sesaat, itu ya. persoalan moral itu. Ya. Tapi kan memang ada kejuaraan yang penting menang kan, apalagi pilpres atau ya pemilu Iya. akan segera Iya. akan terjadi kan, Iya. otomatis gorengan itu akan dimanfaatkan. Oh iya. Tapi sekali lagi gitu, kita masyarakat walaupun katakanlah kelas menengah lah, harus menjadi pihak yang memberikan penjelasan-penjelasan yang objektif, yang faktual, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Yus. Oke, sama-sama Mas. Penjelasan panjang lebar tentang resesi dunia atau resesi yang mungkin menimpa di Indonesia. Dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi masyarakat, dan lebih penting lagi Indonesia terbebas dari resesi. Walaupun sangat kecil kemungkinannya. Artinya Resesi akan terjadi, tapi intensitasnya tidak kuat artinya selama masih pertumbuhan ekonomi masih ada, tidak minus gitu ya. Artinya Masih bisa terselamatkan. resesi terimbas pasti, nggak mungkin tidak terimbas, tapi tidak signifikan, tidak parah lah gitu. Ya. Nah, pokoknya intinya menjaga jangan sampai minus gitu kan ya. pertumbuhan. Ya. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Yus. Oke, terima kasih Mas Rama udah mengundang saya.